Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir surah Qaf, surah yang ke-50 ya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas mulai dari ayat 23 sampai ayat 29. Bagi Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang membawa mushaf Al-Qur'an, monggo dibuka surah Qaf, surah ke-50 ayat 23 sampai ayat 29. Sudah ketemu ya Bapak Ibu? Baik, mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas. Kami membaca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Fa'alqiyahu fil 'adzabish syadid. Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id.
Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya kita sudah membaca ayat 23 ya sampai 29 dari surah Qaf. Baik, mari kita perhatikan ayat yang ke-23. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Nah, dan berkatalah korinnya. Korin ya, itu adalah sesuatu yang senantiasa menyertai, korin. Nah, jadi korin yang dimaksud ini malaika. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya. Jadi malaikat itu ada yang selalu membersamai kita disebut malaikat korin. Selain ada malaikat penjaga yang silih berganti depan belakang ya. Juga ada malaikat kanan kiri ya. Nah. Dan di sini disebut dua kali kata korin. Korin di ayat 23 dan korin di ayat 27. Di ayat 27 wa qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Nah, korin di ayat 27 itu syaitan. Jadi ada dua korin, korin minal malak wa korin minal jin au minas syaitan. Nah, korin dari malaikat itu ya, dia berkata hadza ma ladayya atid. Ini sesuatu atau catatan yang ada padaku. Itu kata korin dari kalangan malaikat. Nah, tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi ya. Kata malaikat korin itu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan korin yang dimaksud di sini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kalau kita baca ayat sebelumnya kan ya, ada dua malaikat yang menyeret kita ke hadapan Allah taala. Kita bisa buka di ayat sebelumnya yaitu ayat 21. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Nah, setiap jiwa akan datang ke hadapan Allah taala bersama dia ada sa'iq wa syahid. Sa'iqun itu yang narik dia, yang nyeret dia, yang menggiring dia, dan syahid itu yang memberikan kesaksian kepada setiap hamba Allah taala di hadapan Allah. Nah, jadi kata korin itu ada yang mengatakan ya kembalinya pada syahid, malaikat yang memberikan kesaksian di hadapan Allah taala. Maka dia bilang hadza ma ladayya atid. Nah, jadi ini perbuatan yang ada padaku. Atid itu maknanya hadir ya. Dihadirkan min ghairi naqsin wala ziyadah, tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi. Jadi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya. Alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Nah, ini menarik ya. Di ayat 23 kata korin disebut tunggal, musanna atau jama'. Dalam bahasa Arab itu dari sisi hitungan ya, kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris hanya dua kan. Tunggal, jama' dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris singular, plural kan.
Dalam bahasa Arab itu ada 3. Mufrad, musanna, jama'. Mufrad itu sama dengan singular. Musanna itu enggak ada padanannya, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa yang lain, termasuk bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris pokoknya lebih dari 2, lebih dari 1 ya, disebut plural kan, jama'. Dalam bahasa Arab dia punya nama khusus. Namanya al-musanna. Nah, 2 beda. 1 mufrad namanya, sama dengan singular. 2 musanna kalau 3 dan selebihnya disebut jama'. Kata korin itu adalah kata tunggal. Nah, kata korin adalah kata tunggal Bapak Ibu. Tapi kenapa pada ayat 24, coba Bapak Ibu perhatikan, al-qiya diterjemahkan apa di situ? Al-qiya fi jahannam kulla kafarin anid. Coba Bapak Ibu perhatikan maknanya. Diterjemahkan apa? Kata al-qiya diterjemahkan apa? Lemparkanlah olehmu berdua. Karena ini fi'lul amr. Al-qiya. Kalau 1 disebut al-qi. Lemparkan dia olehmu. Ini yang disuruh melempar 2. Al-qiya. Nah ini kan kalau kita nggak ngerti bahasa Arab kayak gini nggak ngerti kan? Nggak akan ngerti kita. Justru ini jadi pertanyaan gitu. Nah itu yang menarik. Para ulama tafsir ya mencari tahu loh kok iso gitu bahasa kitanya. Pada ayat 23 kata korin hanya disebut tunggal, tapi kenapa yang disuruh kok 2? Kata korin itu 1. Kalau 2 berarti korinani. Itu konsekuensinya. Dan itu punya konsekuensi Bapak Ibu. Beda korin dengan korinani. Kalau korinani memang 2 korin. Itu beda. Sama seperti rojulun, 1 orang laki-laki. Kalau rojulani 2 orang laki-laki. Imro'atun, 1 orang perempuan. Imro'atani, 2 orang perempuan. Korin 1 orang. Korinani 2 korin. Ini korin disebut korin, tapi kok perintahnya kamu berdua, kan nggak nyambung. Itu kalau kita melihat dari sisi bahasa. Nah, lalu para ulama tafsir menjelaskan, ya, Bapak Ibu dan Nyawa sekalian. Misalnya dalam tafsir Ibnu Al-Jauzi dikatakan, jadi makna al-qiya fi hadzal khitab salah satu aqwal. Kata al-qiya dalam ujaran ini al-khitab ya, itu punya 3 makna. Makna yang pertama, annahu mukhatabatun lil wahidi bilafdil khitab isnataini atau bilafdil khitab lil lisnaini ya. Bahwa dia kata al-qiya itu kata kerja perintah dan yang disuruh 1 orang, mukhatabah ya, li al-wahidi untuk 1 yaitu korin tadi, bilafdzil khitab dengan lafad ya, al-khitab itu ujaran kepada orang kedua, orang yang diajak bicara, lisnaini ya, untuk 2 orang. Yang diajak bicara di perintah itu aslinya 1 orang. Karena memang faktanya korin. Tapi Allah menggunakan ya, dengan kata kerja perintah atau fi'lul amr ya, yang untuk 2 orang, yang disuruh 1. Nah, dalam bahasa Arab kata-kata seperti ini adalah kata yang fusha, biasa dipakai gitu. Nah, misalnya ada orang-orang mengatakan kepada seseorang, ya, seorang laki-laki, lirrajul yaquluna lirrajul wailaka irhalaha. Nah, wailaka irhalaha. Celakalah engkau. Pergilah kamu ya. Itu, tinggalkan dia. Nah, itu
dalam bahasa Arab biasa gitu. Memang yang diajak bicara satu, tapi menggunakan kata untuk dua. Itu sesuatu yang fusha. Fusha itu bahasa fasih itu. Biasa digunakan. Dalam syair-syair banyak ditemukan. Itu yang pertama ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada problem apa-apa. Ini bahasa fusha. Yang disuruh memang satu qarin. Tapi Allah menggunakan kata kerja perintah untuk dua. Tapi khitabnya satu qarin. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, nah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, adalah ya annahu fi'lun sunniyat tauqidan. Dia kata kerja fi'il, kata kerja perintah didobelkan sunniyah dalam rangka untuk penekanan tauqidan. Jadi sebenarnya kata alqiya itu aslinya alqi gitu. Alqi lemparkan. Allah ingin menyuruh ya kepada qarin dengan penekanan lemparkan dia. Dalam bahasa Indonesia gitu, diulang. Untuk pengiritan kata ya, kata alqi itu cukup Allah katakan alqiya, itu maksudnya ada pengulangan aslinya. Paham maksudnya ya? Dalam bahasa biasa seperti itu. Ya. Alqi lemparkan dia. Alqi itu untuk satu orang yang disuruh. Qarin tadi, alqi. Lalu ditaukid, alqi. Lemparkan dia. Nah, untuk meringkas cukup diucapkan alqiya. Paham ya maksudnya ya? Nah, gitu. Coba sekarang berhenti. Bahasa Arabnya apa berhenti? Waqafa. Maka waqaf itu tanda berhenti kan? Kalau kita ingin nyuruh seseorang itu berhenti kamu, kif itu berhenti. Waqafa yaqifu kif. Nah, kalau kita ingin bilang kepada dia berhentilah kamu. Nah, kan kif. Sama bahasa Inggris juga, Pak. Gitu. Gimana? Kif itu juga. Kif berhenti juga ya? Berarti bahasa Inggris tuh ngambil dari bahasa Arab. Iya. Karena al-Arabiyatu ummu kulli lugat. Bahasa Arab itu ibu seluruh bahasa. Itu benar. Bahkan ada orang meriset. Banyak ternyata bahasa Inggris yang mengambil dari bahasa Arab. Contoh. Kucing bahasa Inggrisnya apa? Aslinya dari kata kitun. Orang Inggris bilangnya cat. Tanduk bahasa Inggrisnya apa? Horn. Itu diambil dari kata kornun. Kan ada Zulkarnain. Korn itu tanduk. Zulkarnain orang yang punya dua tanduk. Korn. Dalam bahasa Inggris jadi horn. Unta. Bahasa Arabnya bahasa Inggrisnya apa unta? Camel. Itu dari kata jamal. Jamal jadi camel. Nah, itu ada risetnya itu ya. Oh, kalau bahasa Indonesia lebih banyak lagi. Ribuan tuh bahasa Indonesia dari bahasa. Dan bahasa Perancis, semua bahasa itu terpengaruh bahasa Arab. Apa itu? Nama partai bukan? Oh gitu ya. Nah, kalau fan itu apa artinya bahasa Arab? Kullu man 'alaiha fan. Bukan. Binasa. Terus kalau fan apa tadi? Bahasa Inggris. Nggak nyambung itu. Itu contoh yang nggak nyambung gitu ya. Ya. Baik. Jadi itu Bapak Ibu. Berarti Pak Sugeng, kalau kita ingin menggunakan kaidah ayat ini, kan tadi kif berhenti. Untuk diringkas jadi gimana? Kifaya atau kifa. Kifa itu untuk dua kali ya. Nah, ini saya kira menarik ya. Sekalian,
kalau kita ngerti bahasa Arab, jadi kalau ingin mengulang perintah, walaupun yang diperintah itu satu, kita cukup tambahi alif gitu. Kifa, alqiya gitu. Nah ini, itu makna yang kedua. Yang ketiga, ini aslinya kata alqiya itu memang khitabnya dua malaikat. Yaitu malaikat saik dan yang jadi saik, yang menggiring dan yang syahid. Waja'at kullu nafsim ma'aha saiku wa syahid. Kembalinya ke situ. Jadi Allah Ta'ala menyuruh malaikat yang menggiring si manusia tadi, malaikat yang menjadi saksi atas amalan dia di hadapan Allah Ta'ala, yang disebutkan pada ayat 21 itu ya, saiku wa syahid, itulah yang oleh Allah Ta'ala disuruh untuk melemparkan si manusia tadi ke dalam neraka Jahannam. Al-qiya fi Jahannam. Nah, siapa yang disuruh Allah untuk dilemparkan oleh dua malaikat tadi atau oleh satu malaikat? Tapi paham ya, tadi ada tiga penjelasan ya, masih ingat ya? Ini memang bisa artinya satu malaikat, bisa juga dua malaikat. Dua-duanya bisa diterima karena secara keterangan bahasa tadi itu bisa diterima. Nah, siapa orang yang punya 6 sifat buruk? Orang yang punya apa berapa? 6 sifat buruk. Sittatu ya apa? Sifat yang buruk. Sittu sifatin al-khabisa atau as-sayyi'ah ya. Yang pertama apa? Kafarin. Kafar itu apa? Orang yang ingkar, betul-betul ingkar. Nah, orang yang betul-betul ingkar. Kafar itu ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kasirul kufur wat takdzib bil haq. Orang yang banyak keingkarannya dan banyak mendustakan kebenaran. Itu yang oleh Allah disuruh untuk dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Banyak keingkarannya, banyak mendustakan kebenaran. Dia enggak percaya ayat Al-Qur'an, dia tidak percaya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia ingkari. Bahkan dia dustakan, oh ini enggak benar. Maka ini hadis harus ditolak katanya. Ini enggak benar. Kan ada tuh orang berani mengatakan terhadap hadis sahih dari Nabi bahwa hadis ini harus ditolak. Karena apa? Tidak sesuai dengan akal, dengan nalar katanya. Contoh apa? Hadis tentang malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di rumah itu ada anjing. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Ini hadis sahih. Sesungguhnya malaikat itu tidak mau masuk ke rumah yang di rumah itu ada anjing. Ada seorang tokoh mengatakan di Indonesia ya. Dia bilang nih hadis ini enggak sesuai nalar. Mana bisa malaikat takut sama anjing? Kata dia, mana mungkin malaikat takut sama anjing? Maka kata dia hadis-hadis seperti ini harus ditolak. Nah berarti kan dia yukadzibu al-haq ya. Dia mendustakan kebenaran. Bapak Ibu, kita itu harus wajib kita menerima hadis Nabi selama hadis itu makbul, sahih atau hadis itu hasan. Kalau kita tolak, maka kita menjadi kufur karenanya. Satu saja keterangan dari Nabi lalu kita tolak, kita berarti mendustakan Rasulullah SAW. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, itu sifat pertama kafar. Yang kedua anid. Anid itu menentang, penentang kebenaran, atau di sini diterjemahkan apa? Keras kepala ya. Itu menentang. Anada yu'anidu. Itu sama dengan mu'anid atau mu'arid. Mu'aridu al-haq bil batil. Orang yang menentang kebenaran dengan kebatilan. Nah, itu sifat buruk kedua yang apabila ada pada diri seseorang dia akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga manna'in lil khair. Itu sifat buruk ketiga. Ya, manna'in lil khair itu artinya ya orang kata manna dari kata mana'a.
Ya, bisa menolak, bisa mencegah, bisa juga enggan, itu enggak mau. Lil khair. Nah, kata lil khair itu artinya menurut sebagian ulama tafsir orang yang tidak mau membayar zakat. Kata al khair di situ mal ya, harta. Itu ada satu penjelasan. Ya, jadi manna lil khair itu la yu'addi ma alaihi minal hukuk. Dia tidak menunaikan kewajiban dia dari hak-hak yang dia harusnya ditunaikan kewajibannya. Hak hartanya misalnya, dia harus keluarkan zakatnya, dia tidak mau. Nah, itu namanya manna'un lil khair. Itu Bapak Ibu. Ada juga yang mengartikan al khair di situ Islam. Jadi manna lil khair artinya orang yang menghalang-halangi orang lain untuk ya, menjalankan syariat Islam atau untuk masuk Islam. Itu kata Muqatil, kata Ad-Dhahhak. Jadi mana abani akhihi anil Islam, mencegah keluarganya, saudaranya dari masuk Islam. Yang ketiga, annahu amun fi kulli khairin min qaulin aw fi'lin. Jadi kata kebaikan di sini itu umum. Pokoknya seluruh kebaikan dari perkataan atau perbuatan. Nah, dia selalu menghalang-halangi orang lain. Ada orang mau hadir ke majelis ilmu, ada orang mau ngadain pengajian gitu ya, dihalang-halangi, dilarang, jangan, nggak boleh, bubarin. Nah, itu mana lil khair. Nah, itu orang yang kayak begini ini diancam dengan akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Karena menghalang-halangi kebaikan. Orang mau ngaji kok nggak boleh. Orang mau ngaji kok dibubarkan. Nah, itu manna lil khair namanya. Nah, itu termasuk sifat buruk yang apabila ada pada diri seseorang itu akan, bahkan Allah menyuruh malaikat untuk melemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Itu yang ketiga, manna lil khair. Pokoknya apapun lah. Kalau ada seseorang kok suka mencegah orang lain dari berbuat kebaikan, dari melakukan kebaikan, nah itu sifat buruk. Manna lil khair. Nah, itu termasuk orang yang tidak mau meminjamkan barang-barang perkakas rumah tangga. Pak Nasir punya cangkul, Palu Kito mau pinjam, Pak Nasir pinjam cangkulnya dong. Enak aja, beli sendiri kono. Pinjam misalnya. Nah, itu namanya yamnaun al-maun. Ya. Padahal kalau dipinjamkan nggak akan rusak. Maksudnya nggak akan berkurang gitu ya. Nah, itu termasuk juga Pak Nasir itu. Manna lil khair. Yang ketiga, yang keempat, ya, mu'tadin. Nah, mu'tad itu dari kata i'tadaya, melampaui batas. Itu. Yatajawazu fihi al-had. Nah, fi mantiqihi wasirihi wa amrihi. Jadi dia kalau ngomong itu melampaui batas. Ya, ngomongnya berlebihan, sikapnya berlebihan. Nah, itu ya yatajawaju fihi al-had. Nah, kata Qatadah itu mu'tadin fi mantiqihi wa sirihi wa amri. Hidupnya, perkataannya, perkaranya itu dia selalu melampaui batas. Nah, itu sifat keempat yang bisa menjadi sebab dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang kelima, murib. Murib itu dari kata raib. Raib itu artinya syak. Nah, maka orang yang ragu terhadap apa? Terhadap kebenaran. Tadi meragukan ayat Al-Quran, meragukan hadis Nabi SAW, termasuk meragukan kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala misalnya. Nah, itu disebut murib. Nah, atau syakun fi al-haq ya. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, ini juga orang yang ragu-ragu tentang suatu kebenaran. Ini sikap buruk gitu. Kalau ada kebenaran kok dia ragu, padahal jelas dari surah apa, dari ayat apa dia meragukan kebenaran. Atau jelas hadisnya riwayat siapa, ada dalam kitab apa misalnya. Dia ragu, enggak ini, kayak enggak seperti ini.
Nah ini, padahal udah clear para ulama menjelaskan seperti itu, dia meragukan. Ya contoh misalnya ada ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah mengazab kaum Nabi Lut disebabkan karena apa? Homo kan. Nah, suka sesama jenis. Maka kata Nabi dalam hadis sahih, man wajada minkum qauman ya'malu amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ul. Barang siapa di antara kalian mendapatkan suatu kaum melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut, maka bunuhlah. Faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Bunuhlah yang berperan sebagai laki-lakinya dan sebagai objeknya. Yang berperan sebagai subjek dan berperan sebagai objeknya. Itu dibunuh. Berarti amalan kaum Nabi Lut itu haram atau tidak? Haram. Bahkan hukumnya suruh dibunuh kata Nabi. Tapi ada orang meragukan. Kata dia, ini tokoh profesor yang ngomong. Ngajar di salah satu perguruan tinggi Islam. Dia bilang apa? Ini bukan begitu maksudnya. Dia ragu. Padahal hadisnya jelas. Jadi yang akan diazab oleh Allah Ta'ala itu bukan orang yang suka sesama jenis, bukan orang yang homoseksual atau lesbian gitu, bukan. Itu nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah pemaksaan. Ketika suami memaksa istrinya untuk melayani dirinya, nah itu yang akan diazab. Tapi kalau sesama jenis, selama mereka sama-sama suka, sama-sama rela, tidak ada masalah. Itu ngaco. Ada itu orang ngomong seperti itu. Nah ini berarti kan meragukan kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam di antaranya dalam surah apa itu? Al-Anbiya ya. Nah, dan berdasarkan hadis Nabi tadi. Itu contoh dia meragukan murib ya. Kemudian yang terakhir alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara, yaitu orang yang menjadikan sekutu bagi Allah ada Tuhan yang lain. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Dia yang menjadikan ada Tuhan lain bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas kesyirikan ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ay asroka kata Ibnu Katsir, ay asroka billahi fa'abada ma'ahu ghairahu. Atau dia mensekutukan Allah Ta'ala, dia menyembah sesuatu yang lain bersama dengan dia, walaupun dia sholat gitu ya. Dia sholat tapi di sisi lain dia juga menyembah yang lain. Dia sholat, dia berdoa dalam sholatnya kepada Allah Ta'ala, tapi di sisi lain dia juga berdoa kepada selain Allah. Dia juga mohon kepada selain Allah. Dia baca dalam Al-Fatihah tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ternyata prakteknya setiap kali ada masalah, dia juga minta tolong kepada dukun. Mau laris dagangannya datang ke dukun. Nah, mau kaya datang ke dukun. Mau ketemu barangnya yang hilang datang ke dukun. Nah, ini namanya ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Itu contoh. Dan banyak saya kira bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, walaupun di sisi lain dia sebenarnya sholat gitu. Tapi dia ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Nah, inilah dia 6 sifat yang apabila ada pada diri seseorang, salah satunya atau seluruhnya apalagi, itu akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Maka Allah ulang lagi, fa'alqiyahu fil adzabis syadid. Lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Itu. Maka Bapak Ibu kafar, anid, mu'tad, murib. Apalagi tadi? Manna'il khair. Nah, sama asyirik ja'ala ma'allahi ilahan akhar, itu bahaya sekali Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah,
Bapak Ibu, bahkan di dalam hadis Nabi mengatakannya, ini hadis sahih ya, di antaranya. Riwayat Imam At-Tirmidzi termasuk riwayat Imam Ahmad. Ya. Jadi ada hadis dari Nabi SAW. Ya. Takhruju unukun minan nari yaumal qiyamati laha ainani tubsirani. Nah, kelak nanti pada hari kiamat akan keluar dari neraka unukun, leher, laha ainani. Ya, dia keluar leher itu, dia punya dua mata, wa udhunani, punya dua telinga, tasma'ani, yang bisa mendengar, dua mata bisa melihat, dua telinga bisa mendengar, walisanun yantiqu, dia juga punya lisan yang bisa bicara. Yaqul, dia berkata, leher ini keluar dari neraka. Dia keluar dari neraka. Inni wukiltu bisalasin, aku diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengawasi 3 golongan, 3 orang. Yang pertama, bikulli jabbarin anid. Jadi setiap orang yang jabbar, sewenang-wenang, anid. Apa tadi anid? Menentang kebenaran. Itu ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk ngawasi orang tersebut. Tentu saja untuk memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Yang kedua, aku disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengawasi setiap orang yang berdoa kepada Tuhan yang lain, meskipun dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, wabil musawwirin, yaitu aku juga diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengawasi orang-orang yang suka membuat gambar, membuat patung makhluk bernyawa, al-musawwir. Nah, ini hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih, juga dikutip oleh Ibnu Katsir ya. Nah, makbul jelas hadisnya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Itu. Jadi 3 golongan itu diawasi. Jadi ada leher keluar dari neraka, ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk mengawasi orang-orang seperti tadi disebutkan. Nah, kemudian qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Nah, ini qarin yang kedua. Kemudian berkatalah qarinnya. Siapa qarin yang dimaksud di sini? Syaitan. Beda dengan yang atas. Atas tadi malaikat. Nah, si syaitan ini Bapak Ibu, dia berkata di hadapan Allah Ta'ala, rabbana ma atghaituhu, ya Tuhan kami, ya, ma'at ghaituhu, sebenarnya aku tidak menyesatkan dia. Ya. Walakin kana fi dhalalim ba'id, tetapi dia sendirilah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi saya itu tidak nyesatin dia, kata siapa ini? Kata syaitan. Tapi dia sendiri yang sesat sebenarnya. Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat surah Ibrahim, ya, itu jelas sekali memang. Ya, dalam surah Ibrahim, ya, ayat, Bapak Ibu bisa buka ayatnya. Ayat ke-22 itu terang sekali. Jadi sebenarnya orang yang melakukan kesesatan, penyimpangan, perbuatan dosa, kemaksiatan, itu syaitan itu nggak bisa maksa sebenarnya. Cuman ngomporito, memprovokatorito. Itu dia hanya, ayo lakukan, ayo. Andai kata enggak, udah syaitan nyerah. Ya, dia cuman ayo lakukan. Udah nggak apa-apa. Ya, ngompori, lakukan saja perbuatan maksiat ini. Udah ketemu surah Ibrahim ayat 22? Nah, coba apa kata Allah? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, dan syaitan berkata ketika seluruh urusan selesai dihisab, ya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum ma akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, ya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi
aku menyelisihinya. Itu syaitan memberikan janji. Contoh misalnya syaitan ke Nabi Adam, ke Siti Hawa, udah kalau kamu ingin kekal di dalam sorga, makan tuh buah pohon ini yang dikenal dengan Syajaratul Khuldi. Dia menjanjikan kalau kamu makan ini akan kekal. Tapi ternyata apa? Kebalikannya kan? Syaitan gitu Bapak Ibu. Dia udah kamu lakukan saja. Kalau kamu melakukan ini, kamu dapat nikmat. Gitu ya. Padahal ternyata kalau kita lakukan justru kita dapat azab. Syaitan gitu. Maka dia bilang apa tadi? Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li alaikum min sultanin. Nah, ini. Kata dia, si syaitan itu bilang, ya, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Syaitan itu enggak punya kuasa apa-apa Bapak Ibu. Nah, enggak bisa. Wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali kata syaitan, aku hanya menyeru kamu saja, tapi kamu apa? Kamu justru mematuhi seruanku. Jadi cuman ngompori tok, enggak perlu tuh syaitan dorong-dorong kita. Tapi kalau teman kita kan dorong nari kan untuk berbuat dosa. Maka memang syaitan minal ins itu lebih dahsyat bahayanya. Nah, iya kan? Kita lagi enak-enak diajak, ayo main kemana? Ayo main. Ditarik, ayo ikut motor. Iya mending kalau diajak naik motor untuk hadir ke majelis ilmu. Wah itu top itu. Tapi jin dari kalangan manusia itu, misalnya ditarik, ayo. Nah, diajak minum khomer. Ditarik-tarik. Misalnya ya. Syaitan tuh nggak bisa kayak gitu. Dorong-dorong apalagi narik itu nggak bisa. Dia cuma ngompori. Udah minum enak itu khomer itu. Kamu bisa press gitu ya misalnya. Cuman gitu tok. Nah, akhirnya kita malah ngikutin seruan syaitan. Nah, pas tajabtum li. Maka kata syaitan apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan engkau cela aku, celalah dirimu sendiri. Wong kamu kok yang melakukan, kok kamu mencela aku. Aku kan cuma nyuruh toh. Nah, itu kata syaitan gitu. Lalu ma'ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asraktumuni min qabl, kata syaitan itu. Nah, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu yang mempersekutukan aku dengan Allah. Ya, sebelumnya atau sejak dulu min qabl. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim, orang-orang syirik itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, ayat ini oleh Ibnu Katsir dikutip Bapak Ibu untuk menjelaskan sebenarnya yang dikatakan syaitan itu tadi kan Rabbana ma atghaituhu kan itu. Ya Allah, Tuhan kami, sebenarnya aku enggak menyesatkan dia. Itu kan? Nah, karena aku tidak punya kuasa, hanya bisanya dorong-dorong toh. Bukan dorong, apa ngompori toh kan itu. Nah, itu apa argumennya syaitan di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ya pinter tapi bodoh juga dia itu ya. Lalu kata Allah apa? Qala la tahtasimu ladayya. Allah bilang janganlah kalian bertengkar di hadapanku. Kata manusia, ya Allah jangan azab saya. Kan dia yang nyuruh saya, syaitan. Kan gitu. Syaitan bilang, oh enak aja ente. Aku kan cuma ngomong, yang melakukan kan ente sendiri. Ente sendiri yang sesat. Ribut antara syaitan dengan manusia. Tapi Allah bilang apa? La tahtasimu ladayya. Udahlah, kalian enggak usah bertengkar di hadapanku, kata Allah. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Dulu aku telah memberikan ancaman kepadamu bahwa yang melakukan ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Melakukan dosa ini, kemaksiat ini akan masuk ke neraka. Tadi sebutkan yang 6 akan dimasukkan ke dalam neraka. Lah kalau kok kita melakukan itu, lalu kita bilang di hadapan Allah, ya Allah ini gara-gara syaitan, dia tuh yang ganggu saya. Kata syaitan, ente enak saja. Itu kamu sendiri yang melakukan. Aku kan cuman ayo-ayo tok. Punya kuasa aja enggak, kata saya. Nah, itu. Nah, itu ya. Bapak Ibu ngompori orang melakukan keburukan atau bukan? Iya keburukan juga. Syaitan mau lepas diri, ya enggak bisa. Udah semua udah diancam ya, diberikan ancaman. Nah, ini Bapak Ibu, ma yubaddalu al-qaulu ladayya wa ma ana bizallamil abid, kata Allah. Nah,
ma yubaddalu al-qaul. Keputusan Allah Ta'ala tidak bisa dirubah. Apa yang sudah Allah tetapkan itu tidak bisa dirubah. Jadi kalau manusia berbuat dosa tadi menentang, kufur, ragu dan seterusnya tadi, nah itu udah dicatat, ditetapkan, dia akan dilempar ke dalam neraka jahanam. Nah, tidak akan bisa dirubah. Wa ma ana bidzallamil abid, dan Allah, aku kata Allah, tidak mungkin menzalimi ya seorang hamba pun. Itu lastu u'adzibu ahadan bidzambi ahad, katanya. Aku tidak mungkin mengadab seseorang dengan dosa orang lain. Nah, walakin u'adzibu ahadan la u'adzibu ahadan illa bidzambihi ba'da qiyamil hujjah alaihi. Tapi aku, kata Allah, tidaklah mengadab seseorang kecuali dengan dosanya dengan dosa dia sendiri setelah dijelaskan alasan kenapa dia diazab. Jadi manusia pendosa diazab, syaitan yang memprovokasi juga sama-sama diazab. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Oke, saya kira ini ya. Lalu di antara kesimpulan penting dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, menurut keterangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ayat ini menjelaskan tentang apa? Peringatan keras terhadap 6 sifat yang tadi disebutkan oleh Allah dalam ayat 23 sampai ayat 29 ini. Masih ingat tadi ya? Al-kufr, al-inad, man'ul khair, al-i'tida, asyak, sama asyirk. Itu sifat buruk yang diperingatkan oleh Allah dengan keras ya. Dan yang kedua, ayat-ayat tadi menjelaskan akan adanya pertengkaran di antara para penduduk neraka. Antara manusia dengan syaitan. Nanti bertengkar, ribut mereka. Saling menyalahkan. Bahkan pertengkaran antara pengikut dan yang diikuti. Tokoh yang punya pengikut dengan para pengikutnya. Itu bertengkar juga mereka. Ya Rob, saya menyesal kenapa dulu saya tidak mengikuti, tidak taat kepada engkau dan Rasulmu. Saya malah taat kepada orang ini nih. Pada sipulan-sipulan ini. Nah itu. Ya Rob, tolong timpakan azab 2 kali lipat untuk dia. Nah, nanti yang tokoh diikuti membantah juga gitu ya. Saling bantah mereka. Maka Bapak Ibu ya, kalau ada orang mengatakan, udahlah, derek Kiai Fulan saja. Selamat hidupmu, katanya. Kalau dia ternyata yang kita lakukan salah, kita kan cuma ngikut, nanti yang tanggung jawab ya tokoh kita. Itu nggak benar. Nggak benar. Kalau kita ngikutin seseorang, ternyata yang kita ikutin salah, yang diazab siapa? Dua-duanya. Itu. Jangan dikira kita bisa lepas tangan. Saya kan cuma ikut dia ya Rob. Nggak bisa. Semua diazab. Nah makanya jadilah ya ikutilah seseorang itu dengan maka wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu yang kamu enggak punya ilmu. Harus dalilnya harus tahu. Ilmu itu dalil maksudnya. Ikuti Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Habib Fulan. Silakan, tapi tahu enggak ilmunya? Kalau enggak tahu ilmunya jangan diikutin. Harus tahu dulu dasarnya. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Nah, nanti bertengkar tuh kalau enggak bertengkar. Sampai pada akhirnya para pengikutnya itu minta sama Allah, ya timpakan kepadanya difaini minal azab, 2 kali lipat azab. Menyesal tuh baru. Nah, udah nggak usah bertengkar. Nah, semua kan sudah dijanjikan, ya sudah diberikan ancaman dari dulu ya. Nah ini Bapak Ibu, itu yang kedua. Akan terjadi nanti khusumah, pertengkaran di antara sesama penduduk neraka. Yang terakhir, ayat tadi, terutama ayat terakhir, menjelaskan tentang apa? Nafyu az-zulmi anillahi ta'ala. Jadi Allah tidak mungkin berbuat zalim. Tidak pernah ada kezaliman sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak mungkin Allah itu menzalimi makhluknya. Tidak mungkin Allah menyiksa seseorang dengan zalim. Pasti ada kesalahannya.
Yaitu Bapak Ibu di antara kesimpulan dalam tafsir Aisyarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya rahimahullah. Ya, saya kira demikian. Ini jam 6.24 ya. Ada 6 menit tersisa, silakan. Aku mau meminta perbedaan antara kholil dengan kori. Pada hadis yang lain kan saya pernah menyampaikan bahwa orang itu tergantung sama temannya, dipengaruhi oleh temannya. Maka dia akan berteman dengan siapa dia. Jadi hadisnya gimana? Almar'u ma'adini khalilihi. Almar'u ma'adini khalilihi falyanzur man yukhalil. Nah, falyanzur man. Kata khalil itu. Iya. Nah, khalil ya itu teman yang sangat akrab, sangat dicintai. Khalil. Nah, di bawah derajat khalil itu nanti ada namanya habib ya. Ini dalam soal keakraban, kecintaan ya sesama orang yang bersahabat itu, khalil. Nah, itu Pak Nasir ya makna khalil. Jadi kalau ada almar'u ma'adini khalilihi, itu seseorang itu akan sama dengan kebiasaan khalil, teman akrabnya yang sangat ya, saling mencintai satu sama lain gitu ya. Jadi kalau dia berteman dengan seseorang dan dia sangat senang dengan teman ini, sangat dekat, betul-betul saling mencintai ya, saling tolong menolong, saling bantu. Nah, maka dia akan sama pasti dengan orang itu. Maka kalau kita mau berteman dengan pertemanan yang sangat akrab itu, kata Rasul, perhatikan fanzur man yukhalil. Perhatikan dia bertemannya dengan siapa. Karena itu punya pengaruh. Gitu khalil ya. Yaitu Pak Nasir. Makna khalil. Nah, selain teman, nah juga dia adalah yang sangat saling mencintai ya khalil. Maka dalam ini ayat ya ada keterangan bahwa Allah itu sangat mencintai Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut Khalilur Rahman. Ya. Khalilur Rahman. Kekasih Allah Zat yang Maha Rahman. Hanya ada 2 Khalilur Rahman di atas muka bumi ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW. Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Nah, dalam konteks ini artinya hamba yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala adalah khalil, dan itu hanya 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dalam konteks. Namanya itu korin ya. Nah, kalau korin itu dia bisa teman, bisa juga musuh. Korin. Tapi dia selalu membersamai kita. Makanya ada korin minal malak, ada korin minal jin wa syaitan. Nah, itu. Korin itu orang yang selalu membersamai kita. Dia bisa baik, bisa buruk. Gitu. Ada nggak musuh yang selalu membersamai kita? Ada juga musuh dalam selimut. Ya. Orang munafik itu korin juga. Itu. Kan bareng membersamai, duduk di majelis ilmu bareng, mungkin sholat bareng. Tapi dia sebenarnya jahat. Itu kalau khalil, dia selalu itu. Walaupun, nah tadi kan, perhatikan dia berteman dengan siapa. Bukan hanya sekedar teman, tapi betul-betul mereka saling itu mencintai. Nah itu. Yaitu Pak Nasir ya. Beda antara khalil dengan korin ya. Korin. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, cukup ya. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjauhi tadi 6 sifat buruk ya yang disebutkan dalam ayat-ayat ini tadi. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.